Sungai Brantas atau Kali Brantas adalah sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa, setelah Sungai Bengawan Solo. Hulu Sungai Brantas berada di daerah Pegunungan Anjas Moro, tepatnya di Desa Sumber Brantas, Kota Batu, Malang. Panjang aliran Sungai Brantas kurang lebih 320 km, melintasi 14 kabupaten dan kota madya di Jawa Timur. Di daerah Melirip, Mojokerto, aliran Sungai Brantas bercabang menjadi dua aliran sungai baru. Yang ke kiri, disebut sebagai Kali Mas, yang bermuara di pantai utara Surabaya, sedangkan yang ke kanan, disebut sebagai Kali Porong, yang bermuara di pantai timur Sidoarjo. Tidak jauh dari percabangan Sungai Brantas ini, kita bisa menjumpai sebuah bangunan peninggalan zaman kolonial Belanda, yang dikenal dengan sebutan Dam Rolak Songo. Rolak Songo dalam bahasa Jawa berarti 9 pintu air. Fungsi dari dam ini adalah pengendali debit air Sungai Brantas yang mengalir ke Kali Mas dan Kali Porong, yang sekaligus untuk mencegah banjir akibat luapan Sungai Brantas. Dam Rolak Songo terletak di perbatasan dua kabupaten, yakni Mojokerto dan Sidoarjo, sekaligus menjadi jembatan yang menghubungkan dua wilayah tersebut. Sisi selatan adalah masuk wilayah Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, sedangkan sisi utara adalah masuk wilayah Desa Meliriprowo, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Tapi, tahukah Anda bahwa Dam Rolak Songo ini ternyata bukanlah bangunan yang dibangun oleh pemerintah Belanda? Mari kita ikuti sejarahnya. Cikal bakal Dam Rolak Songo sebenarnya adalah sebuah bangunan dam yang dibangun oleh pemerintah Belanda mulai tahun 1852 dan selesai pada tahun 1857. Dam ini diberi nama Studam Lengkong atau Dam Lengkong, karena memang terletak di daerah Lengkong. Posisinya berada beberapa ratus meter di timur Dam Rolak Songo saat ini. Tujuan utama pembangunan Dam Lengkong adalah untuk menunjang industri gula Belanda, terutama yang berada di wilayah Sidoarjo. Ya, pada saat itu ada kurang lebih 13 pabrik gula dan puluhan ribu hektar perkebunan tebu di sepanjang aliran Sungai Porong Sidoarjo. Selain itu, Dam Lengkong juga berfungsi untuk mencegah banjir yang terjadi di wilayah Mojokerto, akibat luapan air Brantas. Perhatikan, bentuk saat itu Dam Lengkong tidak memiliki tiang atau menara pengerek pintu air, seperti yang kita lihat di Dam Rolak Songo sekarang. Setelah bertahan hampir 1 abad, Dam Lengkong mengalami kerusakan hebat akibat bencana alam dan pengerusakan oleh pejuang Indonesia saat Perang Kemerdekaan. Rusaknya Dam Lengkong kembali menyebabkan bencana banjir akibat luapan Sungai Brantas ke wilayah Mojokerto, Sidoarjo dan bahkan ke Surabaya. Pembangunan Dam Lengkong baru untuk menggantikan dam lama yang telah rusak hancur dilakukan sudah di era Indonesia Merdeka, dimulai sejak tahun 1961 hingga selesai pada tahun 1974, dari era kepemimpinan Presiden Soekarno hingga selesai di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Tokoh insinyur di balik proyek pembangunan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum saat itu, Insinyur Sutami. Jadi, Dam Lengkong baru atau yang kini lebih dikenal dengan nama Dam Rolak Songo, adalah bangunan karya anak bangsa Indonesia,
Meski pada awalnya adalah memang meneruskan kelanjutan dam Lengkong lama buatan Belanda yang telah rusak, ada pertanyaan menarik seputar dam Rolak Songo saat ini. Benarkah jumlah pintu air Rolak Songo sekarang ini 9 buah? Songo dalam bahasa Jawa artinya kan 9. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, Rolak Songo yang sekarang hanya memiliki 8 buah pintu air. Lalu yang 9 apanya? Ternyata yang berjumlah 9 adalah jumlah tiang atau menara pengerek pintu airnya. Dan juga, mengacu pada jumlah pintu air di dam Lengkong lama yang memang berjumlah 9. Warga setempat terlanjur terbiasa menyebut dengan Rolak Songo. Dam Rolak Songo kini masih menjalankan fungsinya sebagai pengendali debit air Sungai Brantas, pencegah banjir, sebagai pembagi saluran irigasi pertanian, dan yang terbaru, sebagai tempat wisata warga yang murah meriah. Jadi, mau main ke sini?